Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang beras yang beranggotakan saya Aulia Febriani. Saya Rio dari kelompok 1. Saya Amelia Nanda. Muhammad Arifin Ilham. Pengertian beras. Beras adalah bulir padi yang telah dipisah dari sekam. Sekam secara anatomi disebut palea dan lema. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen, padi gabah ditumbuk atau digiling dengan lesung sehingga bagian luarnya terlepas dari isinya. Struktur beras. Anatomi beras. Beras sendiri secara biologi adalah bagian biji padi yang terdiri dari aleon, lapis terluar yang seringkali ikut terbuang dalam proses pemisahan kulit, endosperma, tempat sebagian besar pati dan protein beras berada dalam embrio yang merupakan calon tanaman baru. Dalam beras tidak dapat tumbuh lagi, kecuali bantuan teknik kultur jaringan. Dalam bahasa sehari-hari, embrio disebut sebagai mata beras. Pada salah satu tahap pemrosesan hasil panen padi, gabah ditumbuk atau digiling dengan lesung sehingga bagian luarnya terpisah. Bagian isi inilah yang berwarna putih, kemerahan, ungu atau bahkan hitam yang disebut beras. Beras umumnya tumbuh sebagai tanaman tahunan. Tanaman padi dapat tumbuh hingga setinggi 1-1,8 meter. Daunnya panjang dan ramping dengan panjang 50-100 cm dan lebar 2-2,5 cm. Beras yang dapat dimakan berukuran panjang 5-12 mm dan tebal 2-3 mm. Fungsi beras. Beras merupakan bahan makanan pokok dalam menu masakan Indonesia serta beberapa negara lain di wilayah benua Asia. Di samping sebagai bahan makanan pokok, beras mempunyai fungsi lain yaitu A. Bahan baku makanan selingan dan aneka kue. B. Sumber kalori yang terbesar dalam menu Indonesia. C. Bahan pengental yang digunakan pada pembuatan aneka saus. Sifat-sifat fisik beras. Sifat-sifat fisik beras antara lain suhu, gelatinisasi, konsistensi, gel, penyerapan air, kepulanan, kelengketan, kelunakan, dan kilap nasi. Dharma Jati dan Perwarani 1991 diacu dalam Arga Sasmita 2008. Menurut Winarno 1992, suhu gelatinisasi adalah suhu pada saat granula pati pecah dengan penambahan air panas. Beras dapat digolongkan menjadi 3 kelompok menurut suhu gelatinisasinya, yaitu suhu rendah 55-69 derajat Celcius, sedang 70-74 derajat Celcius, dan tinggi 74 derajat Celcius. Suhu gelatinisasi berpengaruh terhadap lama pemasakan. Beras yang mempunyai suhu gelatinisasi tinggi membutuhkan waktu pemasakan lebih lama daripada beras yang mempunyai suhu gelatinisasi rendah. Beras sebagai bahan pangan disusun oleh pati, protein, dan unsur lain seperti lemak, serat kasar, mineral, vitamin, dan air. Analisis komponen kimia beras dan fraksi gilingnya menunjukkan bahwa distribusi penyusunannya tidak merata. Lapisan terluar beras kaya akan komponen non-pati seperti protein, lemak, serat, abu, pentosa, dan lignin. Sedangkan bagian endospermnya kaya akan pati. Komposisi kimia beras berbeda-beda dan hal ini tergantung kepada varietas padi dan cara pengolahan yang dilakukan seperti pada tabel 4 di bawah ini. Tabel 4, kandungan gizi dan kalori beras pecah dan kulit dan beras putih serta kehilangan selama penggilingan. Komposisi beras pecah, kulit, beras putih, kehilangan selama penggilingan, kadar air 14.0, 10 kalori, ke CAL 100 gram.
kadar proteinnya 23, kadar lemaknya 75, kadar serat 6 tiamin mg 100 gram, riboflavin mg 100 gram, niacin mg 100 gram. Berdasarkan kandungan amilosanya, beras dibagi menjadi 3 golongan, yaitu kandungan amilosa rendah 20, menengah 20-25, dan tinggi 26. Beras di Indonesia pada umumnya termasuk ke dalam golongan menengah. Klasifikasi beras. Beras dapat diklasifikasikan berdasarkan hal-hal berikut. A. Derajat kelengketannya setelah diolah. Beras biasa, beras ketan. B. Bentuknya. Beras berbentuk bulat, ikan berbentuk bulat panjang. Warnanya, beras merah, beras putih. D. Proses pengolahan. Beras yang diparboiled biasanya berwarna kekuningan, teksturnya tidak mudah hancur. Beras instan. Menurut Jermati DKK 1995, mutu beras ditentukan oleh sifat-sifat antara lain: A. Sifat fisik dan sifat giling, B. Cita rasa dan sifat tanah, C. Nilai gizi. Mutu beras. Beras bermutu baik memiliki kriteria sebagai berikut: A. Bentuk butiran tidak patah-patah, B. Tidak mengandung kotoran dan batu, C. Tidak menggumpal, D. Kering dan tidak lembab, E. Tidak berbau apek. F. Ketanakan. Ketanakan atau lunak tidaknya beras sangat tergantung pada varietas padinya. Umumnya, beras yang butirannya bulat lebih lunak dibandingkan dengan yang butirannya panjang. Penyimpanan beras. Kualitas beras ditentukan juga pada penyimpanan beras. Karena penyimpanan beras yang tidak memenuhi syarat-syarat, penyimpanan akan menyebabkan beras bergumpal dan berbau apek. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penyimpanan beras. A. Beras disimpan pada kadar air kurang dari 12%. B. Harus disimpan dalam wadah tertutup rapat. C. Penyimpanan beras disimpan dalam ruang penyimpanan yang bersih, kering, dan sejuk. D. Ruang dan wadah penyimpanan beras harus dibersihkan dan diperiksa secara teratur. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.